Salah tak kita pergi tahlil meraikan? Langsung ketawa ya, ketawa ke TV. Contoh kalau saya pergi tahlil tentang gambar, letak kat Facebook. Tahlil Boleh? apa? Saya meraikan je. Kan? Tahlil ni kira kenduri mati dah kan? Kan? Saya tak pergi. Kita tak pergi. Kita tahu niyahah. Kenduri arwah tu apa? Apa isi kenduri arwah tu? 5. Yang pertama, doa. Yang kedua, makan. Yang ketiga, tazkirah. Yang keempat, silaturahim. Yang kelima, ikut susah menengok orang lain susah. Nah, 5 perkara ni ada tak dalam Islam? Pertama, doa. Sampaikah doa kita untuk orang mati? Sampai. Tahlil ni dia ada makna lain. Makna dia ada orang buat bacaan, kemudian jamu makan, kemudian hadiahkan kepada si mati. Hal ini tak berlaku. Pada zaman Nabi SAW dan tak berlaku. Telah wafat Nabi dan tak ada report sahabat buat dan telah wafat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan tidak ada siapa yang buat hal ini. Tak ada report yang buat. Ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh menurut mayoriti mazhab 4 para ulama itu hukumnya makruh. Makruh tanzih, bukan makruh tahrim. Artinya makruh yang tidak menimbulkan dosa. Dan ini sebenarnya bukan ijma' di kalangan ulama. Karena dari mazhab Maliki, Imam Malik mengatakan kalau kenduri memberi makan pada orang yang takziah ini telah menjadi adat, menjadi budaya, menjadi tradisi, maka hukumnya tidak makruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Jawahir Mansuri, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Jawahir Mansuri, kali ini kami akan mereaksi sebuah video tentang polemik atau permasalahan tentang tahlil. Bagaimana tanggapan dari Ustadz Rozaimi dan Dr. Maza, dan bagaimana tanggapan dari Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Idrus Lamri. Jom kita mulai bersama. Tiga. Salah tak kita pergi tahlil meraikan? Langsung ketawa ya, ketawa ke TV. Contoh kalau saya pergi tahlil tentang gambar, letak kat Facebook. Tahlil Boleh? apa? Saya meraikan je. Kan? Tahlil ni kira kenduri mati dah kan? Kan? Saya tak pergi. Kita tak pergi. Kita tahu niyahah. Kita tahu benda tu dilarang. Makruh. Niyahah. Orang nak menghampirkan diri kepada Allah dengan benda makruh. Benda yang Tuhan benci, tak kita nak pergi. Tak. Ada. Kadang-kadang ustaz kata sebelah rumah, saya mengajar kat kuliah, dia kata, salam semua-semua ustaz, saya nak ajak ustaz pergi kan. Ustaz kalau boleh baca doa sikit ustaz. Kan? Kita kena beritahu, saya minta maaf lah kalau kenduri ni kenduri berkaitan dengan mayat, saya tak pergi, saya minta maaf. Lain kenduri saya pergi. Minta hormatlah keputusan saya. Kita ni kadang takut nak cakap. Cakaplah elok-elok. Hormatlah pendirian saya, ini pegangan saya. Tapi saya dengan awak tak ada masalah apa, kita kawan lah. Nanti kalau awak buat kenduri lain, saya pergi. Kenduri yang lain kan, hari raya saya pergi. Kita buat macam tu lah. Kita pergilah rumah dia, kita sebutlah saya minta maaf, saya tak dapat pergi. Saya pegang kata ustaz, saya kata tak boleh. Iya. Tegas berarti. Saya kagum, Dr. Rozaimi ini benar-benar berani teman-teman. Mengatakan apa yang dia yakini, kita harus berani sebenarnya. Mengatakan bahwa ini bukan perayaan apa yang telah saya pahami. Itu namanya dokter tegas. Tapi ya tidak apa-apa, nanti kita juga dengarkan respon daripada Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Idrus Ramli, yang dimana Ustadz Idrus Ramli ini di Indonesia aswaja teman-teman. Pemikirannya juga termasuk salah satu pemikiran aswaja yang sangat benci terhadap aliran-aliran atau pemahaman-pemahaman seperti Dr. Rozaimi dan Dr. Maza. Problem. Itu memerlukan pengorbanan. Itulah perjuangan Nabi. Itulah perjuangan sahabat. Dia bukan hanya buang jiran, dia buang, kadang-kadang dia buang keluarga.
kerana iman. Isi kenduri arwah tu apa? Apa isi kenduri arwah tu? 5. Yang pertama, doa. Yang kedua, makan. Yang ketiga, tazkirah. Yang keempat, silaturahim. Yang kelima, ikut susah menengok orang lain susah. Nah, 5 perkara ni ada tak dalam Islam? Pertama, doa. Sampaikah doa kita untuk orang mati? Sampai. Kalau tak sampai doa untuk orang mati, takkan diajarkan Nabi salam kepada Aisyah. Aisyah, bila engkau lalu di perkuburan, ucapkanlah salam. Assalamualaikum ya alam ya minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun ya rahmatullah mustaqbimin wal mustaqbimin nasallahu inna lakumul afiyah. Itu salam kita ucap di kubur. Maka salam terbagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab, salam yang kedua tak boleh dijawab, salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawaban. Salam pertama wajib dijawab, salam saya pertama kali tadi. Salam kedua, salam imam nanti sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak usah dia jawab. Waalaikumsalam imam. Salam yang ketiga kita tak ingin dengar jawabannya. Itulah doa untuk orang mati. Assalamualaikum ya alal kubur. Kalau tak sampai doa, kalau dia jawab kita mati. Nah, yang kedua, ayat Quran. Sampai tak bacaan Quran tu untuk orang mati? Sampailah. Apa kata Imam Nawawi? Pelepah korma fasyaqahu nisfain. Dia cucukkan di kubur. Sampai tasbih. Pelepah korma ni bertasbih. Tasbihnya sampai untuk orang mati. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apa lagi bacaan Quran orang beriman? Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab, berpesan, bila aku mati nanti, bacakan pada bahagian kepalaku pangkal Al-Baqarah, pada bahagian kaki ujung Al-Baqarah. Tengok kitab Ar-Ruh. Yang menulis kitab Ar-Ruh ni siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab mengatakan bacaan Quran untuk orang mati sampai. Ada ustaz, dia tak nak pakai dalil-dalil. Dia baca, dia ajak jamaah ramai-ramai baca Fatihah. Untuk almarhum fulan al-Fatihah. Lepas tu dia tanya, balik tak? Tak balik. Sampailah tu. Berarti nggak boleh sampai. Tak balik lagi sampai. Ibaratnya kalau kita mau ke Mekah misalnya jalan kaki, kalau dia yang berjalan kaki ke Mekah tidak balik kampung, berarti dia sudah sampai. Ibaratnya seperti itu teman-teman. 3. Makan. Sampai tak sedekah itu? Ketika Ja'far mati, meninggal dunia, kata Nabi, isna'u ta'aman li ali Ja'far. Dulu orang-orang Melayu, bila ada orang meninggal, dia datang bawa beras, dia datang bawa air, dia datang bawa gula. Supaya apa? Supaya orang yang kemalangan ni tak susah. Kita bawa makanan. Tapi kalau ada dia kaya, dia buatkan makanan, maka dia berkata, puan-tuan, datuk datin, ini bukanlah harta pinjaman, ini bukan pula punya fakir miskin, ini kami sebagai anaknya yang kaya ingin bersedekah. Bolehkah? Sampaikah? Saat ya Rasulullah, ummi matat, makku mati, apa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, sampai tak sedekah ni? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, membagi air minum. Sedang air minum sampai, apa lagi? Sedekah yang 4. Apa lagi 4? Ada tazkirah malam itu. Bagilah tazkirah supaya orang tu sabar. Sebab manakala datang as-sadmatul ula, pukulan kematian, susah hati, risau, maka diajak dia watawasau bil haq watawasau bis sabr. Majlis tahlil ni dia ada makna lain. Makna dia ada orang buat bacaan, kemudian jamu makan, kemudian hadiahkan kepada dia. Hal ini tak berlaku pada zaman Nabi SAW. Tak berlaku, telah wafat Nabi dan tak ada report sahabat buat dan telah wafat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan tidak ada siapa yang buat. Tak ada report. Walaupun ada, tidak diajarkan Nabi Nabi cuba katanya. tabrirkan, justify dia benar ni. Kononnya di kalangan para ulama ada yang menyatakan pernah buat. As-Suyuti menyatakan telah nukilan daripada salaf kepada khalaf bahawasanya amalan mengadakan jamuan. Tapi
nukilan yang disebut oleh As-Suyuti itu kita melihat pada riwayat-riwayat tidak seperti yang disebut oleh dia. Dengan menghormati As-Suyuti, tetapi hadis-hadis yang dinukil oleh para ulama atau ulama-ulama Syafi'i dan mazhab-mazhab keseluruhannya menukilkan bahwasanya amalan ini kemudian roh ini tak ada. Bahkan hadir Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang diriwayat misalnya oleh berbagai termasuk disebut oleh Imam An-Nawawi dalam Majmu' mensahihkan hadis ini, di mana kata Jarir, kunna nara al-ijtima' 'inda ahli al-mayt wa san'at at-ta'am min an-niyah. Dawud dan Ibnu Majah, kami menganggap berhimpun di rumah si mati dan menyediakan makanan termasuk dalam meratapi mayat. Maksudnya ini banyak apa ya, kayak semacam kepompong karena tadi hujan, jadi rumah saya ini ada sedikit lubang, jadi masuk temannya. Maka hatta kitab-kitab para ulama, hatta daripada ulama dalam Arab Syafi'i, hatta Nusantara menyebut ada pun apa yang diadakan oleh yang kebanyakan manusia daripada mengadakan jamuan sebelum kumpul pagi tanam ia mayat, maka ia perbuatan yang bid'ah dan dibenci oleh agama. Dan tak ada. Dan kalaupun ada orang kata salah dulu, ataupun para ulama ada yang buat makanan, mungkin yang macam maksudkan itu dalam kitab-kitab itu ialah hadis yang diriwayatkan, hadis tentang kematian Ja'far bin Abi Thalib. Dan riwayat Al-Imam Tirmidzi disebut lamma ja'a na'yu Ja'far, riwayat juga Imam Ahmad dan Sulaiman, lamma ja'a na'yu Ja'far qala Nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u li ali Ja'far ta'aman qad ja'u ma yaqulun. Bila datang kematian Ja'far, maka hendaklah, kata Nabi, kamu buatlah makanan untuk keluarga Ja'far karena telah datang kepada mereka perkara yang menyusahkan mereka. Itu mungkin maksudnya. Maksudnya apa? Kita yang orang luar ni hantarlah makan kat keluarga si mati, bukan nak tibai nasi dia lagi. Dah lah dia mati nak kena masak pada orang hak tak susah hati apa ada hidup sebiang ni. Dia ni dengan masalah family sedih mati malam tu nak kena masak kat kita pula. Adakah munasabah amalan yang seperti itu? Walaupun ada orang Melayu cuba tabrirkan dengan mengambil potongan kitab ni dan kitab ni. Ini adalah amalan yang tidak sabit sama sekali. Ada sallallahu alaihi wasallam Seorang meninggal. Artinya amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi. Tahlil arwah ini tidak ada anjuran daripada Nabi. Dan itu ada yang mengatakan bahwa itu adalah kebiasaan daripada Buddha. Acara itu acara itu mirip dengan acara yang dilakukan oleh acara di agama Buddha. Jadi kita keliru itu menurut Dr. Zaimi dan Dr. Mazhab. Oke, kita sekarang lanjut ke sesi selanjutnya, pembahasan daripada ulama Indonesia, Ustadz Idris Tambi. Oke, kita simak. Hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 dan ke-7 menurut mayoriti mazhab 4 para ulama itu hukumnya makruh. Makruh tanzih, bukan makruh tahrim. Artinya makruh yang tidak menimbulkan dosa. Dan ini sebenarnya bukan ijma di kalangan ulama. Karena dari mazhab Maliki, Imam Malik mengatakan kalau kenduri memberi makan pada orang yang takziah ini telah menjadi adat, menjadi budaya, menjadi tradisi, maka hukumnya tidak makruh. Ini seperti dibentangkan di dalam kitab-kitab fikih Maliki. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i sendiri, hukum makruh ini bagi makan pada orang yang takziah ini makruh apabila makanan yang diberikan itu memang murni dari keluarga yang meninggal dunia. Kalau makanan yang diberikan ini bukan dari keluarga yang meninggal dunia, tetapi sumbangan atau bantuan dari tetangga, sahabat, dan umat Islam di sekitarnya, maka ini tidak makruh. Seperti dijelaskan oleh para ulama fuqaha, antara lain Syekh Abdul Karim Al-Mudarris Al-Baghdadi dalam kitabnya Jawahirul Fatawa. Kemudian terkait dengan tradisi kenduri 7 hari, juga ada mazhab lain yang diceritakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawirul Fatawi. Beliau mengutip dari sebuah asar yang diriwayatkan dari Imam Tawus Al-Yamani, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Az-Zuhud,
Kemudian juga Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya bahwa Imam Tawus berkata, innal mauta yustaruna fi quburihim sab'an fakanu yastahibun ayyub'ana anhum tilkal ayyam. Sesungguhnya orang-orang yang meninggal dunia itu akan diuji di alam kubur, ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir selama 7 hari 7 malam. Karena ujian alam kubur itu 7 hari 7 malam, maka para ulama salaf, yaitu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menganjurkan bersedekah makanan selama 7 hari itu. Imam As-Suyuti di dalam Al-Hawiril Fatawi mengatakan bahwa tradisi it'am anil mayyit, memberi makan sebagai sedekah orang yang telah meninggal dunia, itu berlangsung sejak masa sahabat Rasulullah SAW hingga abad ke-10 ketika Imam Suyuti hidup. Dan Islam ini datang kepada bangsa Melayu memang dari Mekah, karena para ulama belajar dari Mekah, banyak belajar di Mekah, jadi tidak menutup kemungkinan. Oke, terima kasih telah menonton channel Jawahir Mansuri. Begitulah pendapat dari Dr. Rozami, Ustadz Abdul Somad, Dr. Maza, dan Ustadz Idris tentang masalah tahlil arwah terhadap orang meninggal. Terima kasih, semoga menjadi ilmu yang manfaat, tambahan wawasan kita terhadap ilmu-ilmu agama. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.